Halo Sobat Kepo, jumpa kembali di channel Kepo A. Kali ini saya akan coba menunjukkan cara untuk menerjemahkan subtitle yang berbahasa Inggris secara online, diterjemahkan ke dalam terjemahan bahasa Indonesia secara online. Sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu file SRT-nya ya. File SRT itu merupakan format dari sebuah subtitle ya, extensionnya. Jadi kan kalau ada video itu formatnya ada berupa seperti MP4, MKV, atau MPEG seperti itu. Nah, kalau format dari subtitle sendiri itu ada yang berupa SRT, ada yang berupa sub atau SMI seperti itu. Nah, kita harus terlebih dahulu menyiapkan SRT-nya. Jadi nanti akan diterjemahkan secara online. Oke, langkah pertama adalah kita masuk ke situs online-nya terlebih dahulu. Oke, saya ketikkan. Ini situs gratis ya untuk menerjemahkan subtitle dari yang berupa SRT, format SRT. Oke, kita masuk. Oke, tampilannya seperti ini situsnya. Kemudian kita masuk ke menu project yang ini. Kita klik. Kemudian kita pilih yang ini, Subtitles Translator atau semacam mesin penerjemah subtitlenya ya. Jadi situs ini sendiri sudah terintegrasi dengan Google Translate sebenarnya pada dasarnya. Untuk bahasanya dia lumayan banyak ya, bahasa yang bisa diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Oke, kita klik. Oke, masuk ke halaman online subtitle translator editor ya ini. Kemudian kita ke bawahkan. Nah, di sini ada kotak Dropbox atau drop file. Di sini untuk mengupload file SRT-nya. Mungkin Sobat Kepo juga penasaran ya, SRT itu seperti apa sih bentuknya? Subtitle SRT itu. Oke, saya perlihatkan terlebih dahulu contoh format atau file SRT itu seperti apa. Nah, format SRT itu seperti ini. Bisa terlihat di belakang dari nama file ini terdapat extensionnya SRT. Ini nih, yang ini, oke, titik SRT. Jadi setiap file yang namanya di belakangnya titik SRT itu bisa dibilang adalah merupakan format dari subtitle. Coba kita buka ya filenya ini. Dia nanti pasti berupa teks subtitle. Nah, seperti ini. Ini yang dalam berbahasa Inggris. Oke. Sebagai nanti buat perbandingan kita ingat ya. Dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, they are not as bad as you might think. Nanti kalau diterjemahkan artinya apa, kita bisa lihat. Nanti kita bisa compare dengan terjemahan dari Google Translate. Oke, kita kembali ke situsnya.
Kita klik. Oke, sebentar. Oke, kita pilih di mana format itu berada. Saya menyimpannya di internal storage. Kita ke bawahkan, saya simpan di download. Oke, judul filmnya ini ya, judul filmnya ini Palmetto English. Ini masih dalam teksnya, ini subtitlenya masih berbahasa Inggris ya. Nanti akan diterjemahkan lewat situs gratis translate tadi. Oke, kita klik. Ini dia Palmetto, masih dalam berbahasa Inggris. Kita klik. Kita oke. Otomatis dia terupload. Oke. Nah, di sini di pilihan yang ini translator, ini kita mau menggunakan translatornya, mesin penerjemahnya yang mana. Di sini bisa kita lihat apakah ingin dari Google. Nah, bisa terlihat di sini ada dari mesin penerjemah Google, Yandex, DeepL, atau Microsoft. Saya biasa pakai Google. Oke, kita pilih Google. Lalu di sini ada select bahasanya apa, select language. Kita pilih, kita ingin terjemahkan ke bahasa apa. Nah, di sini banyak nih. Ke bahasa Indonesia. Oke. Kalau untuk yang ini, nanti ini digunakannya di akhir ya. Jadi yang digunakan di awal itu cuma ini, dan ini. Kalau ini fungsinya, kalau kita sudah siap untuk mentranslate, kita tinggal tekan tombol translate ini. Oke, kita kebawakan dulu ya. Kita lihat ada apa di bawah. Oke, jadi file yang tadi yang kita upload tadi, ini masuk ke dalam kotak sini. Nah, ini sudah muncul ya. Secara otomatis dia, ketika tadi kita memilih terjemahannya ke bahasa Indonesia, dia otomatis secara otomatis diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini dia ya, ini bahasa Inggrisnya, ini terjemahan bahasa Indonesianya. Oke, kita sudah siap ya untuk proses translate-nya. Kalau kita sudah lihat bahwa teksnya sudah masuk ke dalam kotak ini, kita kembali ke atas. Kita tinggal tekan translate. Oke, dia akan otomatis menerjemahkan. Kita tunggu ya. Karena untuk lumayan lama waktunya, karena ini teksnya sendiri, subtitlenya sendiri, bisa dibilang ada lumayan banyak ya. Kita bisa lihat nomornya ini baru nyampe 70-an teksnya. Jadi masih berjalan, kita tunggu. Sobat Kepo, bisa dilihat ya. Ini artinya sudah selesai diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau dia sudah diterjemahkan, otomatis dari bawah posisinya dia akan otomatis dia naik ke atas untuk tampilan halaman situsnya. Jadi kalau tadi kita dari bawah sini kan, ini kan ya, dia proses naik ke atas. Begitu dia sudah selesai, halaman situs ini akan kembali lompat ke bagian atas ini. Nah, artinya ini bisa kita jadikan patokan bahwa proses translate-nya sudah selesai. Nah, oke. Nah, untuk proses selanjutnya adalah seperti saya bilang di awal tadi, untuk ini, new ini artinya kita untuk memasukkan upload SRT yang baru.
SRT yang baru itu dengan pengertian bahwa kita ingin ada lagi nggak yang ingin diterjemahkan seperti itu. Oke, kalau in progress ini kita fungsinya untuk mendownload SRT yang sedang berjalan. Jadi misalnya baru setengah, masih berjalan proses penerjemahannya, kita ingin download, kita bisa pakai ini. Nah, kalau ini kita untuk melakukan proses penyimpanan SRT yang telah diterjemahkan secara keseluruhan, yang artinya yang sudah selesai ya, sudah komplit diterjemahkan. Berarti kita klik yang save as ya. Kita klik. Cukup sekali aja, tunggu sebentar, nanti ada muncul. Nah, seperti ini. Jangan berkali-kali. Nanti kalau berkali-kali ditekan, kemungkinan besar kita gagal untuk menyimpan. Kita tunggu, klik sekali aja. Kita tunggu sampai yang tadi yang warna kuning muncul, itu artinya sudah selesai ya, sampai muncul tampilan seperti ini. Oke, ini kita download. Oke, proses loading. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat terjemahannya di folder yang sudah kita siapkan untuk proses storage penyimpanannya di mana. Oke, tadi saya simpan di download ya. Kita cari filenya yang sudah diterjemahkan. Nah, ini dia. Biasanya kalau untuk file-file SRT yang telah diterjemahkan, dia akan ada penambahan sedikit teks ya, bukan teks sih, abjad huruf. Ada penambahan huruf. Di sini bisa kita lihat ada ID. Artinya ID ini kan untuk kode Indonesia ya, ID. Semacam kayak situs saja .co.id. ID itu kan sebuah kode untuk negara Indonesia ya. Jadi artinya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tadinya ini belum ada kan, kalau format aslinya. Tapi setelah diterjemahkan dia muncul ada kode ID-nya. Oke, kita coba buka ya. Sudah berubah jadi bahasa Indonesia belum? Ya, sama ya. Sama seperti yang tadi di awal kita tunjukkan perbandingannya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Mereka tidak seburuk yang Anda kira. Oke, ini hasilnya Sobat Kepo setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk subtitle sendiri, kalau kalian memang gemar menonton film, itu kalian bisa cari atau download format SRT subtitlenya secara gratis ya, di internet banyak, tinggal tanya aja ke Mbah Google. Nanti juga banyak situs-situs yang menampilkan untuk download subtitle gratis. Oke, nah untuk berikutnya nanti saya akan coba tunjukkan cara untuk proses memasukkan subtitle ke dalam film yang masih menggunakan bahasa aslinya atau masih menggunakan bahasa Inggris. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silakan untuk like dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini agar channel ini terus maju dan berkembang, sehingga saya akan semakin banyak mengupload video-video yang bermanfaat untuk Sobat Kepo sekalian. Oke, Sobat Kepo, sampai jumpa dan salam kepoah.